satu kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua yang berkumpul di Zoom ini untuk mempelajari satu topik pelajaran yang sangat penting bagi kita, karena topik ini apabila dengan pertolongan Tuhan kita mengalami increase of knowledge, yaitu sebagaimana terang yang sudah dibukakan kita hidupkan sedikit demi sedikit sesuai dengan terang yang Tuhan hidupkan dan kita disucikan, kita akan menemukan suatu kebahagiaan, suatu kehidupan yang lebih indah, yang lebih berbahagia, yang lebih menarik, karena Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kesehatan fisik dan juga akan menambahkan kita punya daya pikir, pertimbangan kita akan lebih baik lagi, sehingga segala berkat-berkat yang Tuhan sedianya mau limpahkan boleh kita terima. Dan kenapa kita mempelajari dan membaca dan mempelajari dari buku Counsels on Diet and Food ini adalah supaya kita bisa disucikan oleh kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran sehubungan dengan reformasi kesehatan sudah sedang diungkapkan kepada kita, sudah diungkapkan atau sudah dibukakan kepada umat Tuhan. Tinggal kita secara pribadi, keluarga, atau berkelompok yang mau bersama-sama untuk pelajari sama-sama, itu apabila diungkapkan, maka kita hidupkan, kita terberkati dan kita mengalami disucikan oleh Tuhan. Dan kenapa kita lakukan itu? Karena dikatakan bahwa kita dapat disucikan hanya ketika kita memberikan ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus, firman Tuhan, firman yang hidup. I'm the way, the truth, and the life. Dan kalau kita sudah tahu kebenaran dan kita tidak hidup di dalam kebenaran, jangan di sini dibilang kita tidak mungkin berada di pihak yang benar atau di pihak yang akan mengalami kehidupan kekal, tetapi pasti ada berada di pihak yang akan dikalahkan, yang sudah dikalahkan dan akan dikalahkan lagi. Jadi kiranya kasih kita kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kita untuk menghidupkan pelajaran yang sangat penting ini. Dan kita sudah pelajari sebelumnya, ya, kita menurut supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam umat-umatnya. Kemudian dengan menghidupkan reformasi, terang reformasi kesehatan, maka fisik kita, daya pikir kita, ya, spiritual kita dikembangkan sampai ke tingkat yang optimal, sehingga kita boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan dan bagi sesama kita. Dan semua ini sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Kita sudah pelajari juga bahwa dalam keadaan kegelapan atau waktu kita keluar dari kegelapan, kita datang dari kondisi di mana pelanggaran hukum Tuhan sudah sangat kita terbiasa di dalamnya. Nah, saat itulah kita banyak mengorbankan keadaan fisik kita dan tidak dapat memuliakan Tuhan, bahkan kita merampok Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dan merampok juga kebahagiaan orang lain. Ketika saya sakit, maka saya merampok Tuhan dalam
kewajiban saya, obligasi saya untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan saya juga merampok kebahagiaan keluarga. Karena kalau seseorang sakit, maka seluruh anggota keluarga juga disusahkan. Padahal waktu yang mereka juga harus digunakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan Tuhan sudah meletakkan hukumnya di dalam saraf kita, dalam jaringan tubuh kita, dalam organ tubuh kita, semua sudah diletakkan di dalam sel-sel tubuh kita. Pengetahuan akan bagaimana merawat tubuh kita supaya sehat dan optimal itu sangat penting supaya kita bisa optimal dalam melayani Tuhan dan sesama. Jadi kita sekarang akan lanjut ke paragraf 20. Kita sudah di paragraf 22 ya. Di sini. Oke. Nah, saya akan baca dulu. Jadi demikian firman Tuhan. Untuk menjaga kesehatan, pertarakan dalam segala hal diperlukan. Ini kesederhanaan sama juga dengan pertarakan ya, temperance. Pertarakan dalam bekerja, pertarakan dalam makan dan minum. Bapa Surgawi kita mengirimkan terang reformasi kesehatan untuk berjaga-jaga terhadap kejahatan yang disebabkan oleh nafsu makan yang merendahkan, agar mereka yang mencintai kemurnian dan kekudusan dapat mengetahui bagaimana menggunakan dengan bijaksana hal-hal baik yang telah Dia sediakan bagi mereka. Dan dengan memperlihatkan kesederhanaan atau kebertarakan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup mereka dapat dikuduskan melalui kebenaran. Jadi, saudara-saudara, reformasi kesehatan itu sangat berhubungan dengan pertarakan dalam segala hal. Ya, dalam soal makanan, soal minuman, dan soal hal-hal yang lain, tapi semuanya dimulai dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kita akan tutup pelajaran kita sebentar dengan cerita mengenai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, pemuda-pemuda Ibrani yang menetapkan hati, menetapkan diri untuk tidak mau mengotori tubuh mereka yang adalah Ka'bah Tuhan, di mana itu sudah kita pelajari bersama harus dipersembahkan kepada Tuhan, kudus tak bercacat celah, sebagaimana bangsa Ibrani dahulu kalau mempersembahkan korban, mereka harus mempersembahkan hewan, binatang yang terbaik, yang tidak ada cacat dan celahnya. Demikian juga dengan kita. Tubuh kita ini harus dijaga sebaik-baiknya, dirawat sebaik-baiknya, agar itu bisa, roh yang berdiam di dalamnya itu bisa memperoleh perkembangan yang terbaik untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Karena di dalam tubuh yang sehat, maka akan terdapat jiwa dan roh yang sehat. Nah, jadi kita harus bertarak, dan bagaimana bertaraknya akan kita baca seterusnya, dan dapat kita lihat juga di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nanti kita akan mulai pelajari membaca dari buku Kerinduan Segala Sama yang akan dibawakan sebentar. Kemudian dikatakan bahwa biarkan selalu diingat bahwa objek besar reformasi dan yang sehubungan dengan makanan yang sehat atau higienis adalah untuk mengamankan perkembangan pikiran, jiwa, dan tubuh. 3 pilar ini lah yang harus
didirikan di atas batu karang, yaitu firman Tuhan, Alfa dan Omega, Yesus Kristus. Dan harus berdiri sama tinggi, tidak boleh ada yang jomplang ya, kalau bahasa Indonesia atau bahasa ini, nggak boleh jomplang. Tidak boleh ada yang lebih rendah satu dari yang lain. Dan tidak boleh dua lebih rendah, satu paling tinggi. Harus sama tinggi semua. Artinya, ketiga-tiganya pikiran, jiwa, dan tubuh itu optimal di dalam dia punya keberadaan. Maka akan dihasilkanlah seorang manusia yang seutuhnya, yang siap atau yang sudah sedang ditransform, direstore kepada kondisi di mana sebelum manusia jatuh dalam dosa dan siap untuk menerima materai Tuhan. Jadi, tanpa materai Tuhan tidak ada seorang pun yang akan melewati gerbang suci kota Bapa dan harus memiliki pikiran, jiwa, dan tubuh yang sehat. Ketaatan kepada mereka akan meningkatkan kebahagiaan kita dalam hidup ini dan akan membantu kita dalam persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Penting sekali topik ini, saudara-saudara, karena kunci kebahagiaan adalah pikiran, jiwa dan tubuh yang sehat. Jadi kalau kita sudah tahu makanan mana, minuman mana yang tidak menyehatkan tubuh kita, tidak mendukung kesehatan tubuh kita, itu harus disingkirkan dengan pertolongan Tuhan. Karena kebahagiaan kita sangat bergantung dari hal tersebut. Ketika kita melanggar, tubuh kita sakit, segala sesuatu tidak ada gunanya. Kita mau mencerna firman Tuhan yang memberikan kedamaian, kebahagiaan pun akan sulit ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, atau mau bertanya atau memberikan komentar. Oke, kalau belum, kita mau minta tolong untuk subtitle berikutnya, pentingnya prinsip-prinsip kesehatan. Dibacakan oleh Ibu Wanda. Oke, Wanda tolong bacakan. Oke. Pentingnya prinsip-prinsip kesehatan. Saya telah diperlihatkan bahwa asas-asas yang diberikan kepada kita pada hari-hari awal pekabaran adalah sama pentingnya dan harus dianggap sama hati-hati hari ini seperti pada saat itu. Ada beberapa yang tidak pernah mengikuti serang yang diberikan pada pertanyaan diet. Sekarang saatnya mengambil terang dari bawah gantang dan membiarkannya bersinar dalam sinar yang jelas dan cerah. Prinsip-prinsip hidup sehat sangat berarti bagi kita secara individu dan sebagai manusia. Semua sekarang sedang diuji dan dibuktikan. Kita telah dibaptis dalam Kristus, dan jika kita akan bertindak sebagai bagian kita dengan memisahkan dari segala sesuatu yang akan menyeret kita ke bawah dan menjadikan kita sebagaimana seharusnya, kita akan diberi kekuatan untuk tumbuh dalam Kristus yang adalah kepala kita yang hidup, dan kita akan melihat keselamatan Tuhan. Hanya ketika kita cerdas dalam hal prinsip-prinsip hidup sehat, kita dapat sepenuhnya dibangkitkan untuk melihat kejahatan yang dihasilkan dari diet yang tidak benar. Mereka yang setelah melihat kesalahan mereka, berani mengubah kebiasaan mereka, akan mendapati bahwa proses reformasi membutuhkan perjuangan dan banyak ketekunan. Tetapi ketika selera yang benar terbentuk,
mereka akan menyadari bahwa penggunaan makanan yang sebelumnya mereka anggap tidak berbahaya, perlahan tapi pasti meletakkan dasar untuk dispepsia dan penyakit lainnya. Oke, thank you. Jadi di sini bahwa dikatakan bahwa saudara-saudara kita semua saat ini sedang diuji. Ya, kita sekarang karena apa? Topik dari reformasi kesehatan ini adalah topik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita akan makan dan minum dan melakukan aktivitas, dan apakah makan, minum, dan aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu sejalan dengan hukum kesehatan, fisiologi, hukum fisiologi yang Tuhan sudah letakkan di dalam saraf pada tubuh kita, dalam sel-sel tubuh kita, dalam jaringan dan organ tubuh kita, atau tidak. Setiap hari kita harus melakukan kegiatan, mau istirahat, makan, minum, kapan jam-jamnya, semua itu kita lakukan. Makanan apa yang kita makan, minuman apa yang kita minum. Apakah kita menikmati air yang sejuk, air segar, udara yang segar, pemandangan yang baik untuk spiritual dan jiwa kita, dan semuanya itu akan menentukan kesehatan tubuh kita seutuhnya, ya, jiwa, roh, dan tubuh. Itulah yang dimaksud kita diuji sekarang. Dan kita tanpa terang reformasi kesehatan ini, kita tidak tahu kalau kita sedang diuji dan akan diminta pertanggungjawaban kita. Dan tanpa pengetahuan yang benar, kita sudah sedang menghidupkan pola diet makan yang tidak benar, tapi kita tidak tahu itu. Tapi pada saat kita belajar, kita bisa lihat bahwa waduh, ternyata diet ini tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh saya. Saya harus rubah, saya harus tinggalkan itu. Dengan apa? Dan untuk meninggalkan itu, di sini jelas sekali firman Tuhan katakan membutuhkan perjuangan dan ketekunan. Perjuangan itu artinya akan banyak rasa sakit yang dialami. Itu perjuangan. Tanpa rasa sakit, itu bukan perjuangan. Dan ketekunan itu artinya di situ ada konsistensi di dalamnya. Tekun itu konsisten. Dengan kata lain, konsisten. Bukan on-off, on-off. Saat ini saya puasa atau puasa yang makanan-makanan ini, minuman ini, tiba-tiba pembalasan. Nah, seperti itu. Dan kita akan lihat nanti ya, yang terang sudah pelajari, sudah tahu mengenai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dididik oleh orang tua pada masa kanak-kanak hingga pemuda, dan ketika mereka berpisah dengan orang tua mereka, di situ mereka diuji apakah mereka akan menghidupkan apa yang sudah sedang mereka pelajari atau tidak. Itu yang sudah sedang terjadi bagi kita. Nah, ketika kita dengan pertolongan Tuhan meninggalkan diet yang tidak benar, ya, selera makan yang tidak benar, maka kita akan menyadari bahwa aduh, ini makanan ini ternyata makanan tanda kutip ya, ini makanan sampah ini. Pada saat kita sudah tinggalkan, kemudian itu ada di depan kita, mau makan itu kita akan dengan pertolongan Tuhan akan rasa, ini buat apa saya makan ini, yang hanya akan apa, mengotori dan memperlemah fisik saya, tubuh, jiwa, dan roh saya.
akhirnya saya dengan pertolongan Tuhan akan tinggalkan itu dengan seutuhnya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita membuka pelajaran reformasi kesehatan yang sudah Tuhan ungkapkan bagi umat-umatnya saat ini. Oke. Dan apakah Saudara Bayu boleh tolong bacakan untuk para topik yang judulnya di barisan depan pembaru dari 242 sampai di sini 244 ya. Oke. Apakah Bayu mendengarkan? Oke, kalau belum, mungkin Bro Dolphin. Ya, Bro. Oke, silakan Bro. Agak dekat lagi ke mikrofon biar agak keras. Ya. Orang Advent hari ke-7 menangani kebenaran yang penting. Lebih dari 40 tahun yang lalu Tuhan memberikan kita terang khusus tentang reformasi kesehatan. Tetapi bagaimana kita berjalan dalam terang itu? Betapa banyak yang menolak untuk hidup selaras dengan nasihat-nasihat Tuhan sebagai manusia. Kita harus membuat kemajuan sebanding dengan terang yang diterima. Adalah tugas kita untuk memahami dan menghormati prinsip-prinsip reformasi kesehatan. Mengenai masalah kesederhanaan, berpantang, kita harus berada di depan semua orang lain. Namun, ada di antara kita anggota gereja yang diajar dengan baik, dan bahkan para pelayan Injil yang hanya memiliki sedikit respek terhadap terang yang telah diberikan Tuhan. Pada subjek ini, mereka makan sesuka mereka dan bekerja sesuka mereka. Mereka dan memimpin dalam reformasi kesehatan dan memberikan kesaksian langsung kepada mereka yang percaya kita hidup di hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Garis perbedaan harus ditarik antara mereka yang melayani Tuhan dan mereka yang melayani diri mereka sendiri. Oke, lanjut Bro yang 26. Apakah mereka yang lanjut ya? 26 ya, ya, Bro. Ya, 26. Mereka mencari dan kemuliaan yang muncul dari memberikan dirinya bagi kita agar dia dapat menebus diri kita dari segala kejahatan dan menyucikan dirinya sendiri. Suatu baik agamawan yang pada masa itu tidak memiliki iman pada kedatangan yang sudah dalam upaya mereka untuk memurnikan diri dari semua kekotoran daging dan roh, menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan, sementara mereka harus berada jauh di depan dari kelas orang lain di bumi, karena profesi mereka lebih ditinggikan daripada profesi yang lain. Oke, thank you Bro. Jadi di sini saudara-saudara, umat Tuhan yang dalam konteks ini adalah Advent hari ke-7 yang sudah menerima terang reformasi kesehatan tulisan Ellen Goldwhite oleh ilham daripada Tuhan, sudah menerima terang reformasi kesehatan lebih dari 40 tahun yang lalu, dari tahun 1909 ketika ini ditulis ya.
Jadi sekitar tahun 1860 ya, 60-an, 1860-an. Tapi kita tahu bersama bahwa dalam tulisan ini bahwa dalam pertarakan itu umat Tuhan pada waktu itu, dan kita percaya juga hingga saat ini tidak berjalan dalam terang dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan sudah kasih terang dan kesempatan untuk mencapai terang itu dan waktu untuk menghidupkannya, tetapi di sini dikatakan bahwa kita tidak sedang berjalan sesuai dengan terang yang Tuhan berikan bagi kita. Dan harusnya umat Tuhan menjadi pionir atau berada di barisan depan dalam hal pertarakan. Juga di sini pemimpin-pemimpin, guru-guru yang harusnya mengambil pendirian yang kuat, teguh dalam fondasi Alkitab sehubungan dengan reformasi kesehatan. Itu harusnya menjadi saksi dalam kehidupan pada akhir-akhir sejarah dunia ini. Sehingga terjadi perbedaan, ada garis yang membedakan siapa yang sedang melayani Tuhan, sebagaimana yang terjadi di zaman Daniel ketika ujian makanan minuman terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan siapa yang tidak sedang melayani Tuhan. Dan ujian ini kita ingat ya, kita akan bahas sebentar, bahwa ujian ini tidak dibilang, ini ujian. Raja bilang, ini ujian besar. Tapi ini kalau kita tidak punya terang ini, kita lewat begitu saja, padahal kita sedang dites. Padahal Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sedang dites. Apakah mereka punya keteguhan, loyalitas kepada Tuhan, yang ketika itu mereka mau terapkan di dalam situasi mereka sebagai orang-orang buangan. Walaupun mereka sedang mau dilatih untuk menjadi pembesar-pembesar di kerajaan Babylon oleh Nebukadnezar, namun pendirian mereka itu sebenarnya membawa diri mereka ke dalam resiko menimbulkan ketidaksenangan raja, kekecewaan atau ketersinggungan raja, dan bisa saja mereka dihukum mati. Tapi mereka, apa dibilang? Mereka lakukan kebenaran, sisanya mereka serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bertindak menghargai apa yang mereka lakukan dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Itulah sebenarnya yang harus terjadi. Umat Tuhan sudah harusnya menjadi pelopor ya di dalam kehidupan yang sehat dan memiliki perangai yang indah di hadapan dunia. Aduh. Terus di sini bilang orang-orang khusus yang dia murnikan untuk dirinya untuk dibawakan ke surga tanpa melihat kematian. Ini adalah orang-orang di zaman ketika Yesus datang yang kedua kali. Akan diubahkan tanpa mengalami kematian. Jadi pekabaran ini Mrs. White tulis kepada Seventh-day Adventist yang berada pada generasi di mana dia hidup saat itu Tuhan Yesus datang. Dia bilang, generasi ini tidak boleh berada di belakang orang lain dalam perbuatan baik. Dan ternyata perbuatan baik ini dimulai kepada diri sendiri. Man. Jadi, bagaimana saya mau doing good for others while I disrupt God's temple, which is my own body. Saya mau berbuat baik pada orang lain, tapi saya sedang berbuat jahat bagi tubuh saya sendiri. Dan kita tidak tahu itu sedang kita lakukan sebelum kita belajar ini. Dalam upaya mereka untuk memurnikan diri dari semua kekotoran daging, which is tubuh kita, dan roh,
dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan. Untuk penyempurnaan kekudusan dalam takut akan Tuhan, mereka harus pada jauh dari di depan dari kelas orang lain di dunia. Karena profesi mereka lebih ditinggikan daripada profesi yang lain. Oke, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau bertanya, mau menambahkan atau berkomentar akan pelajaran yang sudah sedang kita pelajari. Apakah ini pas kita baca kita mengalaminya atau no, this is not for me, I'm on the right track, I don't need this message, atau seems like not for me, ini bukan buat saya karena ini sudah terlalu fanatik. Atau dengan pertolongan Tuhan kita doa, aduh Tuhan, ini memang betul-betul perkabaran Tuhan, good news yang sangat baik ya, saya mau untuk melakukannya supaya tubuh saya kuat, sehat, bisa perform the best good deeds for others and for to glorify God. Iya, silakan tadi. Ada pertanyaan. Iya. Kan iya. itu orang-orang khusus yang dia murnikan untuk dirinya untuk diubahkan ke surga tanpa melihat kematian. Ini 144.000 kan? Berarti syaratnya salah satunya ini ya. Mereka harus mengetahui isi buku ini dan mengikutinya. Bukan hanya tahu, tetapi sebagai pelaku gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ini kan mengenai makanan harus harus menurut gitu. Jadi kalau masih suka nyolong tidak mengikuti schedule berarti belum bisa jadi 144 ya. Karena nggak bisa disil kan. Iya Tan. Jadi inilah sebabnya pelajaran ini kita pelajari dan Tuhan ungkapkan bagi kita. Karena nanti kalau kita kan sudah memulai baca Desire of Ages, itu Tuhan Yesus dari masa kecil, masa kanak-kanak, remaja, sampai dia dilepas oleh pendidikan orang tuanya. Di situ dibilang Tuhan Yesus tidak pernah injured dia punya body. Waduh. Dan di dalam Wahyu 16 ayat 4 ya. Kemarin sahabat lalu saya salah kutip, saya bilang 16 ayat 14, Wahyu 14, Wahyu pasal 16 ya. Dia bilang, yang tadi Tante Erli bilang, yang mengenai 144.000 itu mengikuti anak domba kemana dia pergi. Aduh. Jadi kita di kutipan awal introduction kita belajarkan, kutipannya bilang bahwa we should follow his steps. Kita harus mengikuti langkah kakinya. Dan 144.000 yang akan diubahkan tanpa mengalami kematian, generasi terakhir itu mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Artinya langkah kaki Tuhan Yesus kemana dia punya arah, apa yang dia perbuat, semua itu diketahui dengan baik, dipelajari, direnungkan, dihidupkan, dan dia punya performance itu sama dengan tokoh yang sedang dia pelajari. Nah, menarik sekali karena sebentar Tora akan mulai belajar itu. Aduh, bagaimana umat Tuhan, yang umat pilihan Tuhan, bangsa Yahudi yang sudah punya terang yang besar, tapi ketika Tuhan Yesus lahir, justru mereka yang terlewatkan. Dan orang Majus dan gembala justru yang datang dari golongan
yang tidak menerima terang khusus, justru mereka yang membuat sorga bahagia, bersuka cita. Karena ketika malaikat yang diutus untuk terbang dari satu jalan ke jalan lain, satu sinagog ke sinagog lain, satu tempat ke tempat lain di dataran bangsa Israel, mereka tidak temukan satupun yang sedang menantikan kedatangan Mesias. Tapi orang-orang gembala ini pasti lihat mereka sedang duduk, mereka lihat bintang, dan mereka sedang membicarakan mengenai seorang anak yang akan lahir, dan ada bintang ya, terang menyinari dan akan menghardik raja-raja dan membuat pembaruan. Mereka sedang bicarakan mengenai Yesus. Waduh, malaikat yang tadinya sudah mau kembali ke surga dengan bad news, sad news, langsung bersuka cita, dan ribuan malaikat yang lain hadir di tempat itu dan bersuka cita karena ternyata ada yang menantikan kedatangan Mesias. Siapa mereka? Orang-orang gembala dan orang-orang Majus nanti. Dan mereka mendapatkan, dikatakan bahwa orang-orang Majus ini sama seperti 144.000 atau seperti siapa ya, mereka mewakili, saya lupa. Pokoknya spesial sekali mereka ini. Padahal karena mereka mempelajari mempelajari akan nubuatan, dan mereka juga walaupun terang itu tidak khusus untuk mereka, mereka suka untuk menyaksikan satu dengan yang lain. Waduh. Jadi inilah 144.000 ya Tante ya. Kalau kita mau untuk menjadi bagian daripada. Jadi pertanyaannya, apakah pertanyaan Tante Erli tadi sebenarnya boleh jadikan pertanyaan, apakah topik pelajaran kita sudah sedang pelajari ini penting atau tidak? Apakah berhubungan dengan keselamatan atau tidak? Jawabannya adalah sangat berhubungan dengan keselamatan. Karena apa? The whole of man atau restoration for the whole of man, untuk seseorang secara keseluruhan, itu adalah syarat untuk menerima meterai yang akan nanti diubahkan waktu akan terangkat ke surga. Itu. Jadi sangat berhubungan dengan keselamatan. Karena teladannya adalah guru kita, Tuhan Yesus. Thank you. Terima kasih Tante untuk pertanyaannya dan menjadi penekanan buat kita. Oke. Kenapa kalau Tante Erli ya yang baca? Oke. Why not Tante Erli yang continue to read? Oke. Halo Kak Roy. Iya. Joy ya? Ya, boleh tambah Kak sebelum lanjut. Oke. Kutipan yang tadi yang di atas, yang tadi Tante itu. Yang peculiar people itu. Yang orang-orang yang akan ditranslate, yang akan diangkat ke surga hidup-hidup. Di paling 5. Turun lagi kayaknya. Ya, turun lagi. Itu ya. Jadi dia bilang di situ kan orang peculiar people atau orang-orang yang akan ditranslate ke surga tanpa melihat kematian, itu kan 144.000 kan, kita sudah tahu. Jadi dia bilang mereka tidak boleh berada di belakang orang lain dalam perbuatan baik dan mereka harus memurnikan diri. Nah, kalau ini kan dalam konteks dengan kesehatan. Jadi kenapa 144.000 nggak bisa atau tidak boleh berada di belakang istilahnya?
dalam reformasi kesehatan, karena kita tahu nanti kita sudah belajar kan sebelum Sunday Law dan seterusnya, pekerjaan kita kan nanti akan menolong orang lain kan. Jadi bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau orang yang kita tolong pun lebih tahu dari kita. I see, yeah. Jadi makanya Ellen White bilang kita nggak boleh behind others gitu, nggak boleh terkebelakang dalam pengetahuan kita, dalam praktek kita mengenai kesehatan, karena inilah cara Tuhan untuk membuka pintu masuk kepada orang-orang kafir istilahnya ya. Nah kalau kita mau bagi kesehatan kepada orang kafir misalnya, orang-orang di luar lebih tahu dari kita, gimana kayak gitu ya. Jadi doesn't make sense. Makanya kita harus lebih tahu pengetahuan mengenai kesehatan, fisiologi, dia punya herbal dan semuanya itu harus lebih tahu daripada orang-orang di luar, karena dengan cara inilah kita bisa masuk memberikan kebenaran nanti sebelum Sunday Law, pas Sunday Law dan seterusnya sampai di mana Tuhan izinkan, seperti itu. Jadi makanya tadi Kak Roy tanya apakah ini pelajaran sangat penting? Ini sangat penting sekali karena kita Seventh-day Adventist kan Ellen White bilang tidak perlu kita apa dengan siapa 144.000, tapi kita strive to become 144,000. Nah, salah satu cara untuk menjadi 144,000 kita harus sempurna dalam segala hal. Nah, inilah dengan cara pelajaran kesehatan untuk menolong kita mengerti mengenai kesehatan, fisiologi dan pengobatan secara alami. Untuk nanti Tuhan bisa gunakan nanti, karena Ellen White bilang pada sebelum Sunday Law itu dan during Sunday Law Time of Trouble itu kita akan bekerja untuk menolong orang lain, dan kita harus tahu mengenai penyakit, penyebab penyakit, pencegahan dan penyembuhan. Itu kan ada 4 itu. Jadi salah satu cara untuk kita mengetahuinya ini yaitu dengan mempelajari akan petunjuk diet dan makanan Anda, karena di sini dikasih tahu bagaimana penyakit ini gara-gara apa dan sebagainya yang kita harus tahu, dan kita nggak boleh terkebelakang dibandingkan dengan orang-orang di luar. Oke, thank you Kak Roy. Thank you Joy, puji Tuhan. Betul sekali saudara-saudara. Ini dikatakan bahwa profesi, ya kan? Profesi atau pengakuan. Iya, profesi? Pengakuan, profession, pengakuan ya. Iya. Yeah. Karena pengakuan mereka lebih ditinggikan daripada yang lain. Jadi coba terang bayangkan ya. Terang ini adalah rahasia, bukan rahasia ya, suatu pengungkapan, satu yang dunia kita akan pelajari bahwa Nebukadnezar, nanti Tuhan akan baca sebentar, dia berpikir atau mengira bahwa, atau dia dengan dia punya terang, dia itu dengan dia memberikan makanan daging yang terbaik dari sudut pandang makanan raja-raja, itu yang terbaik, dia preserve yang terbaik buat calon-calon pemimpin di kerajaannya. Dan Nebukadnezar ini mewakili dunia saat ini. Jadi dunia di dalam ketidaktahuan mereka berpikir bahwa pola makan tanpa bertarak, yaitu makan ini sudah pelia merah-merah begitu kan. Kalau di Manado, pongo-pongo so merah-merah, coba isi. Nah, itulah yang terbaik. Tapi di sini sebenarnya kita terima resep kesehatan dan kebahagiaan langsung dari Pencipta. Waduh. Dan ini seharusnya menjadi kunci kebahagiaan dan kehidupan yang berbahagia dan sangat produktif itu dialami oleh umat Tuhan. Oke. Jadi betapa ini pelajaran ini sangat indah ya, sangat indah bagi kita untuk kita hidupkan dan kita praktekkan. Teristimewa
karena kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Waduh. Oke, apakah Bro Lali boleh tolong bacakan ya dari berikut dari setiap topik reformasi kesehatan dan doa untuk orang sakit, terus sampai di sini ya, agak panjang tapi boleh tolong dibacakan ya, terang. Ya, oke Kak. Oke. Dimulai dari sini. Oke. Reformasi kesehatan dan doa untuk orang sakit. Agar dapat dimurnikan dan tetap murni, orang Advent harus memiliki Roh Kudus di dalam hati dan di rumah mereka. Tuhan telah memberi saya terang bahwa ketika bangsa Israel saat ini merendahkan diri di hadapannya dan membersihkan bait suci jiwa dari segala kekotoran, Dia akan mendengar doa-doa mereka demi orang sakit dan akan memberkati dalam penggunaan obat-obatannya untuk penyakit. Ketika dalam iman, agen manusia melakukan semua yang dia bisa untuk memerangi penyakit, menggunakan metode pengobatan sederhana yang telah disediakan Tuhan, upayanya akan diberkati oleh Tuhan. Jika setelah begitu banyak terang diberikan, umat Tuhan akan menghargai kebiasaan yang salah, memanjakan diri sendiri dan menolak untuk melakukan reformasi, mereka akan menderita konsekuensi pasti dari pelanggaran. Jiwa mereka bertekad untuk memuaskan nafsu makan yang sesaat dengan cara apapun. Tuhan tidak akan secara ajaib menyelamatkan mereka dari konsekuensi kesenangan mereka. Mereka akan berbaring dalam kesedihan. Mereka yang memilih untuk menjadi sombong mengatakan, Tuhan telah menyembuhkan saya dan saya tidak perlu membatasi diet saya. Saya bisa makan dan minum sesuka saya. Akan menghilangkan kebutuhan dalam tubuh dan jiwa, kekuatan Tuhan yang memulihkan. Karena Tuhan telah dengan murah hati menyembuhkan Anda, Anda tidak boleh berpikir Anda dapat menghubungkan diri Anda dengan praktek-praktek dunia yang memanjakan diri sendiri. Lakukan seperti yang diperintahkan Kristus setelah pekerjaan penyembuhannya. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Nafsu makan tidak harus menjadi Tuhan Anda. Reformasi kesehatan adalah cabang dari pekerjaan khusus Tuhan untuk kepentingan umatnya. Saya melihat bahwa alasan mengapa Tuhan tidak mendengar doa-doa hambanya bagi orang sakit di antara kita adalah sepenuhnya dia tidak dapat dimuliakan karena melakukan hal itu ketika mereka melanggar hukum kesehatan. Waduh. Dan saya juga melihat bahwa dia merancang reformasi kesehatan dan institusi kesehatan untuk mempersiapkan jalan agar doa iman dijawab sepenuhnya. Iman dan perbuatan baik harus berjalan beriringan dalam membebaskan orang-orang yang menderita di antara kita dan menyesuaikan mereka untuk memuliakan Tuhan di sini dan untuk diselamatkan pada kedatangan Kristus. Nah, sebelum kita mau minta Lali mau menambahkan komentar, bukankah pelajaran ini akan membuat doa-doa kita kepada orang sakit dijawab Tuhan, betul enggak? Boleh kita bilang begitu? Iya, betul. Karena selama ini kita tidak mengerti bahwa orang yang sakit itu dan juga kita sedang melanggar hukum Tuhan dan kita berdoa minta kesembuhan. Dan kalau Tuhan mau sembuhkan itu, maka Tuhan tidak akan dimuliakan. Aduh, oke, mungkin Lali mau tambahkan lagi, atau iya betul sekali ini. Baru sadar di sini Kak, kenapa ya kalau kita berdoa orang sakit, kayak Tuhan seperti nggak jawab doa kita ya. Tetapi sebenarnya dia jawab, tetapi dengan katakan tidak karena dia tahu dia nggak dimuliakan dengan kesembuhan orang itu. Kita ingat pelajaran yang lalu, di mana lupa. Kalau mau berdoa orang sakit, salah satunya adalah kalau Tuhan, itu dia. Dia bilang, ya untuk kemuliaan Tuhan akan sembuhkan. Dan kebaikan orang itu, Iya, untuk kebaikan orang itu dan untuk kemuliaan Tuhan sembuhkan itu. Tapi kalau enggak di antara dua itu bukan kebaikan orang itu dan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tidak akan sembuh ya. Jadi bagaimana Tuhan dimuliakan kalau orang sakit itu masih melakukan hal yang salah kan?
Nanti Iya. kalau dia masih melanggar terus dia sembuh, akhirnya dia akan Melanggar lagi masih hukum mau setan. melanggar terus kan. Iya. Iya. Dia tidak akan bertobat karena dia tahu dengan pelanggaran juga dia akan sembuh. Makanya memang ini iman dan perbuatan baik harus berjalan Jalan bersama-sama. betul. Jadi Aduh. iya, tidak bisa satu jalan satu enggak, akhirnya timpang. Ya itu Tuhan tidak dimuliakan. Jadi penting sekali ya medical missionary ya. Ini kan sama ya. Betapa Iya, perbuatan baik. missionary. Betul, Kak. Jadi perbuatan baik medical missionary, iman itu pembenaran oleh iman ya. Itu harus jalan sama-sama. Makanya Tuhan tahu ini penting untuk kita kan, tapi makanya setan tahu juga bagaimana cara untuk melawan itu, yaitu membuat medical missionary dan iman itu seolah-olah bermusuhan. Ada yang harus ini, tapi sebenarnya itu memang teman baik justru jadi musuh kan. Makanya ini ya terus gimana? Kalau kita mau ya penting sekali untuk orang sakit ini bukan cuma ajar mereka untuk kasih remedi ya, bukan cuma itu dikasih, tapi untuk pertobatan juga mereka bagaimana supaya jangan bikin hal-hal yang salah lagi, dan baru kita kasih obat. Itu akan doa kita akan dijawab untuk kemuliaan Tuhan ya. Bukan Tuhan tidak mau jawab, Tuhan suka sekali orang itu sembuh ya, tetapi kalau dia akan sembuhkan justru akan berakibat buruk bagi orang itu. Iya, thank you Kak. Ya, itu aja. Iya. Aduh, ini puji Tuhan, ini kabar pelajaran ini sangat menolong kita ya untuk boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, mercy, grace dari Tuhan, yaitu kesembuhan bagi kita sendiri, bagi keluarga dan saudara-saudara dan teman-teman kita, yaitu terang reformasi kesehatan ini, supaya kita boleh disembuhkan dari penyakit fisik teristimewa, penyakit rohani yang kita alami ya. Halo Kak Roy. Ya, silakan Joy. Ya, jadi bagus sekali kutipan ini di atas ya. Jadi orang sakit itu kan karena pelanggarannya akan hukum kesehatan. Jadi kita ingat salah satu medical missionary, dia itu kalau mau, kan ini kan Tuhan nggak akan dengar doa-doa kalau mereka melanggar hukum kesehatan kan. Jadi salah satu medical missionary yang kita suka sekali, dia itu menolong orang dengan cara dia sebelum ke pasien itu, sebelum treat pasien itu, dia kasih assessment. Iya, assessment. Dia kasih assessment, terus ada pertanyaan-pertanyaan. Questionnaire ya? Ya, question, ya. Pertanyaan tertutup ya? Pertanyaan di dalam kertas itu, ya. Jadi pasien harus isi. Jadi di pertanyaan itu hukum-hukum kesehatan yang dia tanya. Makan jam berapa pagi? Habis itu di antara jam makan ada makan snack or something, tidur jam berapa, kayak gitu-gitu. Jadi dengan assessment itu dia bisa lihat apa kira-kira di pasien ini yang kira-kira dia melanggar hukum kesehatan. Jadi disitulah dia di-educate begitu, bukan di-condemn ya orangnya, di-educate. Kenapa ibu sakit ini gara-gara ini. Jadi dengan begitu orang bisa mengerti bahwa dia sakit gara-gara pelanggaran akan hukum kesehatan seperti itu ya. Jadi dia dan pasien itu mengerti, dan waktu dia sembuh dia tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Ya Kak, thank you. Waduh, betul sekali itu ya. Memang ini contoh Tante Erli ya, silakan Tante. Mau tanya, kan ini mengenai buku hukum kesehatan apa kan, kita baru gak usah orang luar ya, kita yang di Advent sendiri lack of knowledge gitu, tidak berpengetahuan, dan ini kita kan baru
belajar, saya maksudnya spesialis saya yang baru belum lama mendengarnya gitu ya. Selama ini udah mendengar, tapi kalau tidak baca sendiri, lain kita punya ini ya, hanya mendengar itu, oh iya, cuman bilang oh iya gitu. Tapi kita mau melakukannya seolah-olah nggak serius gitu. Jadi kayaknya iya melakukannya sering melanggar apa. Tapi kalau kita baca sendiri, melihat sendiri, oh rupanya begini, dia lebih resap, lebih kayaknya lebih menekuninya, lebih seriusnya, lebih serius gitu. Terus saya bicara mengenai kayak orang luar yang tidak mengetahui hukum kesehatan, sedangkan kita mengikuti hukum kesehatan. Terus kalau sakit kita tahu karena melanggar ya, tidak dengan keajaiban, dengan mujizat gitu untuk sembuhnya. Bagaimana untuk sembuhnya? Karena dengan mujizat, karena kita sudah tahu bahwa kita berpengetahuan dan kita melanggar hukum Tuhan itu. Sedangkan orang luar yang belum mendengar hukum kesehatan, ini ada ceritanya, orang luar yang mengabar Injil, dia kena kanker darah, tapi terus dia tidak mengikuti hukum kesehatan. Makanannya ya begitu, makan babi apa semua gitu kan. Nah jadi waktu kena kanker, kena mujizat gitu, dapat mujizat, dia sembuh total gitu kan. Terus dia katakan bahwa dia mendengar Roh Suci yang bilang, kasih tahu bahwa Tuhan akan menyetop itu gitu. Jadi dia sembuh, seharusnya dia mati. Umurnya cuma 3 bulan. Nah, bagaimana? Apakah kita percaya dengan begitu juga? Enggak. Jadi dengan pelanggaran hanya berdoa percaya sama Tuhan kita sembuh. Nah itu pertanyaannya. Sedangkan kita udah mengetahui kalau melanggar kita ya melanggar hukum kesehatan kita dapat penyakit gitu. Berarti kita udah berdosa kan? Itu maksudnya. Oke, ya. Jadi di sini Tante Erli punya pertanyaan adalah orang-orang yang belum menerima terang reformasi kesehatan, tapi menyaksikan bahwa ada terjadi mujizat kan. Dalam hal ini mujizatnya adalah kesembuhan dari suatu penyakit yang kalau mujizat kan itu artinya sudah sesuatu yang di luar kemampuan ya, kemampuan daripada kedokteran atau kemampuan manusia, dan dia disembuhkan dari sakit kanker. Apakah ini adalah pekerjaan Tuhan atau bukan gitu ya, Tan? Karena kutipan kita di sini jelas sekali bahwa Tuhan tidak akan mengadakan mujizat memberikan kesembuhan kalau pola hidup ya yang tidak sehat atau masih melanggar hukum kesehatan itu masih dilakukan, diabaikan. Seperti itu kan, Tan? Apakah ini kelihatan bertentangan kan? Nah, bagaimana kira-kira jawaban dari teman-teman? Kita akan coba jawab sama-sama. Apakah ada yang mau? Mungkin ada Gita, ada Lali, Joy, Bro Odolfin, Kak Gladys, Kak Acil. Halo Kak. Dayu, iya silakan. Joy. Kita punya suara eko enggak? Ada eko sedikit. Ya. Sedikit tapi masih cukup clear, masih bisa lah kalau mau dilanjutkan. Oke, bisa dengar sekarang? Oke, ya boleh. Oke. Jadi kita bisa tahu kalau setan juga bisa kasih penyakit, setan juga bisa ambil penyakit kan? Istilahnya dia kasih penyakit dan orang itu sembuh gara-gara mujizat dari Tuhan. Kita tahu orang-orang yang yang kerja kayak
Kalau tahu Benny Hims begitu, ada mujizat-mujizat, padahal itu kan semua dari setan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua juga, kita orang-orang yang di luar yang belum tahu reformasi kesehatan, Tuhan tidak bisa mempertanggungjawabkan terang yang mereka belum tahu gitu. Jadi untuk misalnya mereka mau disembuhkan itu, apakah itu dari Tuhan atau itu bukan, kita nggak tahu ya. Dan kalaupun misalnya itu dari Tuhan, itu adalah hak Tuhan untuk menyembuhkan dia, karena mereka pun belum tahu akan reformasi kesehatan seperti itu. Jadi kalaupun misalnya Tuhan sembuhkan bertentangan dengan kutipan ini, itu kita tidak bisa kayak kita yang sudah tahu hukum kesehatan terus melanggar, itu Tuhan tidak bisa mendengar akan doa-doa kita. Tapi kalau orang-orang di luar yang tidak tahu dan mereka memang betul-betul sungguh-sungguh minta sama Tuhan untuk kesembuhan, Tuhan bisa saja melakukan mujizat untuk mereka ya. Jadi itu yang kita bisa ambil, atau itu setan kasih penyakitnya dan setan bisa istilahnya disembuhkan dari Tuhan melakukan mujizat. Kita nggak tahu, kita nggak bisa judge. Mungkin orang itu sudah sembuh, tetapi kita harus tahu bahwa kalaupun itu dari Tuhan, kita nggak bisa samakan dengan kita yang sudah terima banyak terang, yang mana sudah tahu dan melanggar, terus Tuhan akan mendengar doa kita, itu nggak akan terjadi. Oke, thank you Kak. Itu mungkin dari kita, ada yang mungkin tambahkan. Thank you. Thank you Joy. Oke, itulah jawaban yang sejauh ini yang kita rasa yang ada di kutipannya, karena bahwa yang Joy katakan juga bahwa setan implant itu sakit dan dia cabut untuk membatalkan prinsip yang baru kita baca itu ada kutipannya tuh. Dan betul juga bahwa secara spesifik kasus yang terjadi juga kita nggak bisa judge apakah si A mengalami mujizat dan sembuh itu adalah saksi palsu dan lain-lain, kita juga nggak bisa judge itu. Yang jelas bagi kita adalah bahwa kesembuhan dari Tuhan, jawaban doa dari Tuhan itu bersyarat. Nanti kita akan lihat sebentar kan. Nah ini, di sini kita akan baca ini, bahwa itu bersyarat. Oke, thank you Joy, terima kasih, puji Tuhan. Mungkin, thank you Joy. Iya. Oh iya, bagaimana Tante Erli? Oke ya, Tan. Thank you. Ya. Terima kasih. Baik, kalau begitu, apakah Gita boleh tolong bacakan pelajaran dari kegagalan Israel, satu topik ya sampai di sini, sampai 30 dan 31. Iya Kak. Iya. Tuhan, pelajaran dari kegagalan Israel. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Israel kuno bahwa jika mereka mau bersatu dengannya dan melakukan semua persyaratannya, Dia akan menjauhkan mereka dari semua penyakit seperti yang telah ditimpakannya kepada orang Mesir. Tetapi janji ini diberikan dengan syarat kepatuhan. Seandainya orang Israel mematuhi instruksi yang mereka terima dan mengambil untung dari kelebihan-kelebihan mereka, mereka akan menjadi objek pelajaran kesehatan dan kemakmuran dunia. Orang Israel gagal memenuhi tujuan Tuhan, dan dengan demikian gagal menerima berkat yang mungkin menjadi milik mereka. Tetapi di dalam Yusuf dan Daniel, di dalam Musa dan Elia, dan banyak lainnya, kita memiliki teladan mulia dari hasil dari rencana kehidupan yang benar. Seperti kesetiaan hari ini akan menghasilkan hasil yang sama. Bagi kami tertulis, kamu adalah generasi yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang unik. Bahwa kamu hendaknya menunjukkan pujian akan Dia yang
telah memanggilmu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 9. Seandainya orang Israel mematuhi perintah yang mereka terima dan mengambil untung dari kelebihan-kelebihan mereka, mereka akan menjadi objek pelajaran kesehatan dan kemakmuran dunia. Jika sebagai umat manusia hidup sesuai dengan rencana Tuhan, mereka akan selamat dari penyakit yang menimpa bangsa lain. Di atas orang lain, mereka akan memiliki kekuatan fisik dan kekuatan kecerdasan. Oke, thank you. Nah, Gita, jadi pelajaran apa yang di sini Tuhan mau nyatakan yang akan kita ambil dari bangsa Israel sehubungan dengan terang istimewa yang mereka sudah terima, ya, kan mereka mendapatkan terang khusus dari Tuhan, dan apa yang terjadi kepada mereka seperti apa. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita dapat dari bangsa Israel ini? Iya, Kak. Iya. Iya, jadi Tuhan kan berikan kita firman ini kan, hukum kesehatan satunya juga yang kita belajar hari ini. Dan firman yang Tuhan kasih hari ini juga pernah Dia kasih juga kan kepada Israel kan, udah dari sejak Israel kuno lah. Terus dibilang jika kita mau bersatu dengan Tuhan dan melakukan semua persyaratannya, kayak istilahnya kalau kita mau menuruti segala hukum kesehatan ini yang Tuhan sudah kasih, dan mau bersatu dengan Tuhan, mau minta Tuhan punya kuasa juga untuk kita bisa menurut, dibilang ini ya janji Tuhan, Dia nggak akan kasih kita semua penyakit yang pernah dialami juga oleh orang-orang Mesir ya. Nah, makanya dibilang janji ini diberikan dengan syarat kepatuhan. Janji ini bisa diberikan oleh Tuhan kalau kita memenuhi syarat yang Tuhan kasih kan, kalau kita mau turut Dia punya hukum-hukumnya. Tapi dibilang di sini, seandainya orang Israel mematuhi instruksi yang mereka terima dan mengambil untung dari kelebihan-kelebihan mereka, mereka akan menjadi objek pelajaran kesehatan dan kemakmuran dunia. Jadi dibilang mereka juga akan menjadi objek pelajaran kesehatan dan kemakmuran dunia. Jadi orang dunia juga dengan melihat kita punya penurutan, melihat karakter Tuhan ada di dalam diri kita, mereka juga akan belajar dari kita gitu. Jadi harusnya kita bisa jadi terang kan, bisa jadi objek pelajaran kesehatan yang mereka bisa pelajari juga. Tapi orang Israel gagal memenuhi tujuan Tuhan itu dibilang. Mereka itu gagal menerima berkat yang mungkin harusnya menjadi milik mereka kan. Tetapi Tuhan sudah kasih contoh kan. Waktu dulu yaitu Yusuf, Daniel, Musa, Elia. Bukan hanya Tuhan saja tetapi mereka-mereka ini juga bisa menurut gitu. Jadi Tuhan ini kasih contoh di mana kita itu juga bisa menurut. Sebagai manusia kita juga bisa menurutkan. Jadi ini Kak pelajarannya. Jadi di mana kita sebagai orang Advent yang sudah menerima terang yang begitu besar, kita bisa menjadi objek pelajaran kesehatan untuk sesama kita, dan juga ini adalah harapan kita bahwa Tuhan sudah kasih janji bahwa Dia akan berikan kesehatan dan gak akan kasih kita penyakit kalau kita memenuhi syarat yang Tuhan kasih. Nah, terus yang di sini dia bilang keuntungan mereka atau advantages. Apa arti advantages di sini? Yang menjadi advantages bagi bangsa Israel. Apa artinya sebenarnya? Untung dari kelebihan-kelebihan mereka ya. Iya, apa itu artinya? Mungkin ini Kak, yang janji yang Tuhan kasih. Itu dia. Jadi kalau kayak kita, tulisan daripada roh nubuat, itulah advantages kita ya dibandingkan dengan yang lain yang tidak menerima terang reformasi kesehatan. Itulah advantagesnya. Kemudian di sini apa yang mengikuti di sini apa yang mengikuti pelajaran kesehatan ketika mereka mereka menghidupkan ini terang mengenai
kesehatan ini, apa yang akan mengikuti mereka? Di sini. Kemakmuran dunia. Kemakmuran. Karena apa? Dari pelajaran kita yang sebelumnya. Bahwa pada waktu kita sehat, maka kita bisa bekerja secara optimal. Ya kan? Kita bisa produktif. Jadi dia punya productivity, kapasitas produksi daripada umat Tuhan itu harusnya lebih daripada yang lain. Kalau umat Tuhan bisa mencangkul satu hari misalnya 1 ekor, ini kalau mencangkul ya, orang dunia bisa 1 ekor, umat Tuhan harusnya 2 ekor lah paling enggak, atau 1,5 atau 1/4. Pokoknya harusnya lebih produktif. Kenapa? Karena daya pikir yang lebih baik, tahu bagaimana bekerja dengan dengan efektif, ya, dengan tenaga yang sama, tapi hasil yang lebih banyak. Dan bisa dengan waktu yang sama, hasil yang lebih banyak. Akan lebih produktif, tentu saja akan lebih apa? Lebih makmur, karena hasil produksi lebih besar. Itu yang akan mengikuti bagi umat Tuhan. Tapi kebiasaan orang dunia apa? Bermalas-malasan, enjoying life, pleasure, ya kan, amusement dan lain-lain, sehingga itu melemahkan tubuh fisik dan roh dan jiwa. Dan di sini kita siapa daripada yang memiliki terang khusus ini, yang di sini tokoh-tokoh yang mengalami berkat Tuhan? Yusuf, Daniel, Musa, Elia, dan banyak lainnya. Dan yang lainnya, aduh. Gitu ya. Dan kita akan tutup pelajaran kita dengan kita akan membaca dari pelajaran tentang Daniel ya. Kita akan baca dulu perlombaan orang Kristen. Ini saya kurang tahu kenapa Please Move Away ini apa ya yang suka. Oh oke. Ini buat ini. Saya tutup dulu ya sebentar. Oke. Perlombaan orang Kristen ini. Nanti ini saya bacakan, nanti mungkin habis itu mengenai Daniel mau minta tolong Kak Duedis ya. Oke, ini saya baca dulu. Perlombaan orang Kristen. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam perlombaan lari semua, tetapi satu menerima hadiah, jadi lari agar kamu dapat memperoleh. Dan setiap orang yang berjuang untuk penguasaan adalah bertaraf dalam segala hal. Sekarang mereka melakukannya untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita tidak fana. Jadi kita memperoleh mahkota yang tidak fana atau mahkota kekal ya, yang tidak akan dimakan oleh ngengap dan dayat. Di sini hasil yang baik dari pengendalian diri dan kebiasaan bertarak dinyatakan. Berbagai permainan yang dilembagakan di antara orang-orang Yunani kuno untuk menghormati dewa-dewa mereka. Jadi contoh Olimpiade ya, Olimpik itu ada banyak games yang dipertandingkan. Nah itu sebenarnya untuk menghormati dewa-dewa. Ini kalau orang mau cari kutipan mengenai games yang ada upah-upah gitu ya, yang juara atau apa itu sebenarnya untuk menghormati dewa-dewa dari orang-orang Yunani. Dihadirkan di hadapan kita oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan peperangan rohani dan hadiah. Jadi Rasul Paulus ambil case atau topik mengenai perlombaannya. Mereka yang berpartisipasi dalam permainan ini dilatih oleh disiplin paling keras. Setiap indulgensi atau pemanjaan selera makan ya, atau selera keinginan daging yang cenderung melemahkan kekuatan fisik dilarang. Makanan dan anggur mewah dilarang untuk mempromosikan kekuatan fisik, ketabahan, dan ketegasan. Untuk memenangkan hadiah yang mereka perjuangkan, sebuah kapel berisi bunga yang fana, bunga beneran ya, diberikan di tengah tepuk tangan orang banyak, dianggap sebagai penghargaan tertinggi. Jika begitu banyak yang bisa ditanggung, begitu banyak penyangkalan diri dipraktikkan dengan harapan mendapatkan hadiah yang sangat tidak berharga, yang hanya bisa didapatkan oleh satu orang, seberapa besar harusnya pengorbanan, seberapa besar keinginan penyangkalan diri, karena mahkota yang tidak fana dan untuk hidup yang kekal. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau orang lihat
atlet-atlet yang mendapatkan medali emas dan bahkan memecahkan rekor, itu prestasi yang mereka peroleh itu hasil daripada suatu pelatihan yang keras, ya, kedisiplinan yang tinggi. Mereka juga memiliki dokter pribadi yang mengatur diet mereka, ini atlet-atlet ini, dan mereka berusaha dengan sangat keras, tekun, teratur, hanya untuk mendapatkan hadiah yang fana. Dan dia bilang bahwa bagaimana dengan kita untuk mendapatkan mahkota yang tidak fana? Apakah kita tidak mau melewati api-api yang sama, kan? Harus disiplin, perjuangan, pengorbanan, kerja keras, usaha keras, pengendalian diri yang teguh supaya kita bisa menjadi pemenang. Dan di sini perlombaan yang Rasul Paulus maksudkan dalam perlombaan iman, setiap orang bisa jadi pemenang. Itu perbedaannya. Jadi setiap orang yang berlomba di dalamnya bisa jadi pemenang, bukan hanya satu. Kemudian dibilang bahwa ada pekerjaan yang harus kita lakukan, pekerjaan keras dan sungguh-sungguh. Apa itu? Semua kebiasaan, selera, dan kecenderungan kita harus dididik selaras dengan hukum kehidupan dan kesehatan. Jadi, kalau kita tidak tahu hukum kesehatan dan hukum kehidupan, bagaimana kita bisa masuk di dalam perlombaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini? Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa masuk ke jalan yang sempit, ya kan? Semua orang harus lewati narrow path yang orang sudah sedang belajar. Ada dua kan narrow path ilustrasi, ya. Narrow path waktu seruan tengah malam, midnight cry, yang di early writings, dan narrow path di life sketch Ellen G. White chapter 30, ya. Nah, untuk masuk narrow path ini kita harus mengerti pelajaran akan hukum kehidupan dan hukum kesehatan. Jadi selama ini kalau orang belum belajar hukum kesehatan, orang baru setengah kaki masuk di narrow path. Kemudian dibilang, dengan ini berarti kita dapat mengamankan kondisi fisik terbaik dan memiliki kejernihan mental untuk membedakan antara yang jahat dan yang baik. Jadi saudara-saudara, dengan mempraktekkan pertarakan reformasi kesehatan, maka kita akan memiliki kondisi fisik terbaik, mental terbaik yang jernih, yang membuat kita sanggup membedakan mana yang itu jahat dan mana yang baik. Jadi sangat penting sekali kita untuk masuk ke dalam perlombaan iman. Dan yaitu, kapan perlombaan iman itu berlangsung? Yaitu ketika firman Tuhan itu masuk, di situ iman muncul. Iman diberikan oleh Tuhan. Dan dengan adanya iman, bagaimana kita mau menghasilkan good deeds sesuai dengan iman yang ada. Saat itu kita masuk dalam perlombaan iman. Oke. Dan kita akan bahas kutipan yang topik yang terakhir, teladan Daniel. Kita akan baca, dan apakah Kak Gladys boleh membacakan, agak panjang, tapi karena ini cerita kita sudah tahu, kita hanya review kembali. Oke. Apakah Kak Gladys mendengarkan? Siap, Kak. Oke, Kak. Yes. Ya, silakan, Kak. Agar dapat memahami masalah pertarakan, kita harus mempertimbangkannya dari sudut pandang Alkitab. Dan dimanapun kita tidak bisa menemukan ilustrasi yang lebih komprehensif dan secara tegas tentang kesederhanaan sejati dan berkat-berkat yang menyertainya daripada yang diberikan oleh sejarah Nabi Daniel dan rekan-rekan Ibraninya di Istana Babel. Tuhan selalu menghormati yang benar. Para pemuda yang paling menjanjikan dari semua negeri yang ditaklukkan oleh penakluk besar telah dikumpulkan di Babel. Namun, di antara mereka semua, para tawanan Ibrani
tanpa saingan. Bentuk yang tegak, langkah yang kokoh, elastis, wajah yang adil, indera yang murni, nafas yang tidak ternoda, semuanya adalah banyak sertifikat kebiasaan baik. Lambang bangsawan yang dengannya Allah menghormati mereka yang patuh pada hukumnya. Sejarah Daniel dan rekan-rekannya telah dicatat di halaman kata inspirasi untuk kepentingan kaum muda dari segala usia yang berhasil. Apa yang telah dilakukan pria bisa dilakukan pria. Maksudnya ini mungkin manusia ya. Saya ulang ya. Ya, manusia, apa yang telah saya ulang ya. Apa yang telah dilakukan manusia bisa dilakukan manusia juga. Apakah orang-orang Ibrani muda itu berdiri teguh di tengah godaan besar dan memberikan kesaksian yang mulia demi kesederhanaan? Para remaja masa kini dapat memberikan kesaksian yang serupa. Pelajaran yang disajikan di sini adalah salah satu yang sebaiknya kita renungkan. Bahaya kita bukan dari kelangkaan, tetapi dari kelimpahan. Kami terus tergoda untuk berlebih. Mereka yang akan mempertahankan kekuatan mereka tanpa gangguan untuk pelayanan Tuhan harus memperhatikan pertarakan dalam menggunakan karunia-Nya, serta berpantangan total dari setiap indulgensi yang merugikan atau merendahkan. Generasi muda dikelilingi oleh godaan yang diperhitungkan untuk menggoda selera. Terutama di kota-kota besar kami, setiap bentuk kesenangan dibuat mudah dan mengundang. Mereka yang seperti Daniel menolak untuk menajiskan diri mereka sendiri akan menuai imbalan dari kebiasaan mereka yang bertarak. Dengan stamina fisik yang lebih besar dan meningkatkan daya tahan, mereka memiliki bank simpanan untuk digunakan dalam keadaan darurat. Wow. Kebiasaan fisik yang tepat meningkatkan keunggulan mental, kekuatan intelektual, kekuatan fisik, dan umur panjang bergantung pada hukum yang tidak berubah. Tidak ada yang terjadi begitu saja, tidak ada yang kebetulan tentang masalah ini. Dewa alam tidak akan ikut campur untuk melindungi manusia dari konsekuensi pelanggaran hukum alam. Ada banyak kebenaran dalam pepatah, setiap orang adalah arsitek kekayaannya sendiri. Sementara orang tua bertanggung jawab atas cap karakter, serta untuk pendidikan dan pelatihan putra-putri mereka, masih benar bahwa posisi dan kegunaan kita di dunia tergantung sebagian besar pada tindakan kita sendiri. Daniel dan teman-temannya menikmati manfaat dari pelatihan dan pendidikan yang benar di awal kehidupan. Tetapi keuntungan ini saja tidak akan membuat mereka menjadi apa adanya. Tiba saatnya ketika mereka harus bertindak untuk diri mereka sendiri. Ketika masa depan mereka bergantung pada jalan mereka sendiri, kemudian mereka memutuskan untuk jujur pada pelajaran yang diberikan pada mereka di masa kecil. Masa rasa takut akan Tuhan yang merupakan awal dari kebijaksanaan adalah dasar dari kebesaran mereka. Rohnya menguatkan setiap tujuan sejati, setiap resolusi mulia. Oke Kak, nanti lanjut. Sampai di sini, kira-kira Kak, pelajaran apa yang Roh Nubuat
mau kita terima, dapatkan, atau kita ambil dari kehidupan anak-anak muda Ibrani ini, Daniel ya, dari Daniel yang kita bisa dapatkan sampai di sini, kira-kira. Oh wow, yang saya ingat ini panjang ya, tapi bisa disimpulkan. Iya. Terdapat dalam Amsal, train up a child in the way he should go. When he is old, he will never depart from it. Jadi pendidikan awal itu di rumah. Siapa? Ibu, bapak, dan anti dan uncle itu cuma penyerta. Jadi apapun yang diajarkan di rumah, itulah yang akan membentuk karakter orang punya anak-anak. Jadi, wow, luar biasa ya, sebagai orang tua tanggung jawab ini besar. Dan lihatlah, ada hasil dari anak-anak bisa mempertahankan mereka punya iman, dan bisa berdiri teguh di mana di saat krisis apapun mereka bisa mempertahankan mereka punya iman. Thank you, Kak. Iya, oke. Jadi di situ kita lihat Daniel contohnya ya, Kak ya, bagaimana orang tuanya mendidiknya sehingga ketika sudah dilepas sudah ke kerajaan Babylon, di situ mereka tetap berdiri teguh dengan apa yang sudah diajarkan. Dan ada yang tadi Kak dibilang bahwa ini ya, kalau di sini dibilang bahwa kalau saya sakit itu bukan terjadi karena ya memang sudah saatnya kamu sakit gitu, atau sebaliknya kalau saya sehat itu karena ya memang saya akan sehat. Nah ini dia bilang itu bukan merupakan sesuatu yang kayak dadu gitu ya, dilempar hasilnya ini, oh kamu akan, tapi itu adalah merupakan hasil daripada kita punya kebiasaan. Itu yang ini ya. Oke. Nah, oke, kalau gitu tadi sudah sampai di mana ya Kak tadi ya? Sudah sampai di di sini. Oke, boleh lanjut Kak? Para pemuda ya di sini. Oke. Para pemuda yaitu Daniel, Hananiah, Mishael, dan Azariah di sekolah pelatihan ini hanya diterima di istana kerajaan, tetapi juga disediakan bahwa mereka harus makan daging dan minum anggur yang datang dari meja raja. Okay. Dalam semua ini raja tidak hanya memberikan kehormatan besar kepada mereka, tetapi mengamankan bagi mereka perkembangan fisik dan mental terbaik yang bisa dicapai. Oh, wow. Di antara tempat-tempat yang diletakkan di hadapan raja adalah daging babi dan daging lain yang dinyatakan najis oleh hukum Musa dan yang oleh orang Ibrani dilarang untuk dimakan. Di sini, Daniel dibawa ke ujian yang berat. Haruskah dia mematuhi ajaran ayahnya tentang daging dan minuman yang menyinggung raja? Mungkin kehilangan tidak hanya kedudukannya, tetapi bahwa agak lost. Bahwa di mana Kak? Nyawanya. Where am I? Bahwa nyawanya. Kedudukan tetapi nyawanya. Dan haruskah dia mengabaikan perintah Tuhan dan mempertahankan pertolongan raja? Dengan demikian mendapatkan keselamatan besar, keunggulan intelektual, dan prospek panjang duniawi yang paling bagus. Go ahead kalau Kak sudah rasa ada mau langsung komentar untuk topiknya. Oh, oke. Ya, in a way Daniel juga dia harus hati-hati ya, karena di sini raja pilih mereka
untuk dididik supaya mereka juga memiliki yang raja pikir, oh saya harus kasih makan sama seperti saya supaya mereka bisa bijaksana dan saya tidak akan dipermalukan oleh saya punya rakyat karena saya didik mereka dengan makanan yang sama. Tetapi, wow, oke. Ya, thank you Kak untuk, memang kita juga udah mau bilang ini luar biasa, penekanannya luar biasa. Iya, jadi Kak di sini raja di dalam dia punya kekurangan tahuan, dia memiliki etikat yang baik sebenarnya dari konsepnya dia ini bahwa dia kasih makan yang terbaik kan. Jadi kayak dengan apa yang dia tahu dia sebenarnya memiliki dia mau bikin yang kasih yang terbaik bagi orang-orang Ibrani ini. Dan bayangkan Kak, dengan kita dibaikin seperti itu kadang-kadang kita jadi nggak enakan tuh Kak. Aduh, untuk menolak atau mau membuat tersinggung gitu. Nah itu mungkin ya silakan Kak. Wow. Iya di sini juga kita diuji ya. Oke, saya lanjut ya. Bagus ini. Daniel tidak ragu-ragu. Dia memutuskan untuk berdiri teguh demi integritasnya. Biarkan hasilnya seperti apa adanya. Dia bermaksud dalam hatinya bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan porsi daging raja atau dengan anggur yang dia minum. Ada banyak di antara orang-orang Kristen yang mengaku dewasa ini yang akan memutuskan bahwa Daniel terlalu khusus dan akan mengatakan dia sempit dan fanatik. Mereka menganggap masalah makan dan minum akibat terlalu sedikit untuk memerlukan pendirian yang susah ditentukan yang melibatkan kemungkinan pengorbanan diri dari setiap keuntungan duniawi. Tetapi nalar akan menemukan pada Tuhan yang tegas dan menetapkan pendapat mereka sendiri sebagai standar yang benar dan salah. Mereka akan mendapatkan bahwa apa yang bagi mereka tampaknya tidak penting, tidak dianggap oleh Tuhan. Persyaratannya harus dipatuhi secara sakral. Mereka yang menerima dan mentaati salah satu dari silanya karena nyaman untuk melakukannya, sementara mereka menolak yang lain karena ketaatannya akan membutuhkan pengorbanan, menurunkan standar hak, dan dengan teladan mereka menuntun orang lain untuk menganggap ringan hukum suci Tuhan. Beginilah firman Tuhan adalah untuk menjadi aturan kita dalam segala hal. Wow. Jadi standar Tuhan itu tidak bisa diturunkan, oke? Walaupun jadi jangan kita kadang tidak mau orang tersinggung, jadi standar Tuhan. Kita berharap dan kita nggak mau singgung Tuhan, gimana ya, kita nggak enak nih. Kalau Tuhan kan Tuhan mengerti, please. Iya Kak, aduh. Nggak bisa orang nggak bisa baku tawar dengan Tuhan, standar tetap standar. Wow. Lanjut ya Kak. Iya Kak, lanjut ini mungkin sudah mau terakhir sampai di sini, sampai di CD 31.3. Oke. Karakter Daniel disajikan kepada dunia sebagai contoh mencolok tentang apa yang dapat anugerah Tuhan perbuat atas manusia yang jatuh pada hakikatnya dan dirusak oleh dosa. Catatan hidupnya yang mulia dan menyangkal diri adalah dorongan bagi kemanusiaan kita bersama. Ini dapat kekuatan untuk melawan secara mulia pencobaan dan tegas dan dalam kasih karunia kelemah lembutan membela hak di bawah pencobaan yang paling berat. Daniel mungkin menemukan alasan yang masuk akal untuk berangkat dari kebiasaannya yang sederhana. Tetapi persetujuan Tuhan lebih berharga baginya daripada kebaikan
dari penguasa duniawi yang paling kuat, lebih mahal bahkan dari kehidupan itu sendiri. Karena kelakuannya yang sopan dapat dukungan dari Melzar, perwira Iya. Halo, apakah kita yang sendiri yang nggak bisa dengar, Kak? Apa nih? Ladies? Oke, sudah kedengaran lagi, Kak. Oke. Oh, kenapa tadi suaranya enggak dengar? Iya, ada sempat hilang. Oke, Oh, di oke. Melzar, Kak, lanjut dari Melzar. Melzar. Oke, ini Kak hilang lagi suaranya. Oke. Oke, Kak Lady punya suara lagi hilang. Saya lanjutkan ya. Melzar takut jika dia memenuhi permintaan ini, dia mungkin mendatangkan ketidaksenangan raja dan dengan demikian membahayakan hidupnya sendiri. Seperti banyak orang di masa kini, ia berpikir bahwa diet yang berpantang akan membuat para pemuda ini pucat dan sakit-sakitan dalam penampilan dan kekurangan dalam kekuatan otot. Sementara makan buah dari raja akan membuat mereka kemerahan dan indah dan akan memberikan aktivitas fisik yang superior. Daniel meminta agar masalah itu diputuskan dengan persidangan 10 hari. Pemuda Ibrani selama periode singkat ini diizinkan untuk makan makanan sederhana, sementara teman-teman mereka mengambil bagian dalam pelatihan raja. Permintaan itu akhirnya dikabulkan dan kemudian Daniel merasa yakin bahwa dia telah mendapatkan kasusnya. Meskipun masih muda, ia telah melihat efek buruk anggur dan kehidupan mewah pada kesehatan fisik dan mental. Nah, ini paragraf terakhir. Pada akhir 10 hari hasilnya ternyata sangat berlawanan dengan harapan Melzar. Tidak hanya dalam penampilan pribadi, tetapi dalam aktivitas fisik dan kekuatan mental, mereka yang telah terbiasa dan kebiasaan mereka menunjukkan keunggulan yang nyata dibandingkan teman-teman mereka yang telah memuaskan nafsu makan. Sebagai hasil dari uji coba ini, Daniel dan rekan-rekannya diizinkan untuk melanjutkan diet sederhana mereka selama seluruh pelatihan mereka untuk tugas-tugas kerajaan. Aduh, puji Tuhan, ini kasus peristiwa atau cerita mengenai bagaimana Daniel dan kawan-kawan yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari orang tua mereka, dan Tuhan meletakkan mereka pada posisi yang sangat kritis, yang sangat penting untuk menyatakan pekabaran dan kehendak Tuhan bagi bangsa kafir dan umat Tuhan ini yang sudah yang mengenal betul akan kehendak Tuhan. Karena pendidikan yang baik, mereka berdiri teguh atas kebenaran. Walaupun harus dibayar oleh posisi mereka kan ini calon-calon petinggi ya. Dan juga bahkan akan menimbulkan ketidaksenangan raja dan nyawa mereka sebagai taruhan. Tapi mereka berdiri teguh di atas kebenaran. Dan dikatakan bahwa Tuhan melihat dan menjawab iman mereka dengan memberikan mereka tubuh yang sehat dan kemampuan untuk bahkan mengerti akan nubuatan dan juga penglihatan mimpi, ya, mengartikan mimpi dan penglihatan. Ini menjadi pelajaran penutup kita untuk sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan, dan saudara-saudara, pada akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi, dan saudara-saudara, ini adalah pelajaran bagi kita semua, ingatan bagi kita semua. Marilah kita menerima panggilan Tuhan untuk kita tetap konsisten dan lebih juga berjuang dalam perlombaan ini, di mana kekuatan kita itu sangat tergantung akan kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau memberikan yang terbaik
tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Itu adalah menjadi pesan bagi kita semua, dan biarlah pertolongan Tuhan dan iman yang dimiliki oleh Daniel dan kawan-kawan dan Yusuf ya, dan yang lain-lain tadi boleh menjadi iman kita, boleh menguatkan iman kita bahwa kita akan menjadi imamat yang rajani, menjadi terang bagi dunia dalam hal reformasi kesehatan dan hal-hal lainnya yang Tuhan sudah bukakan bagi kita. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau menambahkan, memberikan kesimpulan atau Halo Kak. Iya, silakan Lali. Ya, ini mau tambahkan sedikit Kak, ini tentang Daniel bagus sekali jadi contoh untuk kita kan, yang mau reformasi kesehatan. Jadi ini reformasi kesehatan mereka jadi terang untuk bangsa kafir waktu itu kan. Jadi mereka lebih lebih kuat secara mental dan fisik kan. Terus unggul lah dalam segala hal dengan pola makan mereka. Tetapi inilah setan selalu berusaha bagaimana untuk tunjukkan orang-orang yang reformasi kesehatan sekarang bukan unggul dari orang-orang yang memakan daging. Iya. Jadi inilah menjadi tantangan kita. Jadi kita reformasi kesehatan artinya bukan cuma stop makan daging, tetapi apa yang untuk pemenuhin orang punya gizi itu ada kan, itu namanya reformasi kesehatan. Bukan cuman nggak makan ini, nggak makan itu, terus memakan nasi saja ini, itu gizi tidak tercukupi, itu bukan reformasi kesehatan sama sekali. Justru itu menjadi batu sandungan untuk orang lain. Karena kita akan jadi lebih pucat dari orang yang makan babi. Terus kita kena angin sedikit langsung sakit, nggak ada daya tahan tubuh sama sekali. Padahal mengaku umat Tuhan sudah nak makan ini, sudah tunjukkan, oh kalian makan ini sakit ini, tapi kalian kita sakit di lain, sakit di lemas, banyak banget yang, jadi akhirnya bukan jadi batu terang, jadi batu sandungan. Jadi biarlah contoh Daniel ini, tuh makanya kembali contoh Daniel ini harus kita kita harus lebih sehat, intinya harus lebih sehat dari orang-orang yang tidak reformasi kesehatan. Itu powerful sekali dibandingkan dengan orang punya perkataan. Ya, itu. Thank you, Kak. Betul sekali. Jadi yang Lali maksudkan adalah kita harus belajar karena knowledge kita harus lengkap ya, harus cukup supaya betul-betul komplit ya, dia punya reformasinya komplit, bukan reformasi sebagian setengah-setengah ya. Di mana juga olahraga gitu ya. Olahraga, sinar matahari, dan lain-lain itu harus jalan bersama-sama juga. Trust in God, tidur tepat waktu, dan lain-lain. Positive thinking gitu ya. Menyaksikan yang baik-baik, menyaksikan kemuliaan Tuhan selalu, menyaksikan karakter Kristus kepada sesama, itu harus jalan semua. Oke, ada lagi? Halo, Kak. Iya, silakan Jo ya. Iya, jadi pas Lali ada bilang tadi itu, kita langsung ingat salah satu orang punya guru di Wildwood, dia mengejar nutrisi. Saya punya suara eko ya? Iya, eko, tapi kalaupun mau lanjut masih bisa di capture. Ya. Betul Kak ya, kita matiin dulu satu. Oke, sekarang sudah oke? Oke. Jadi salah satu guru kelas nutrisi, dia mengajar, terus dia share dia punya pengalaman. Dia pernah dipanggil pergi ke salah satu gereja, saya lupa di mana itu, untuk mau kasih seminar kesehatan gitu ya. Tapi sebelum dipanggil ke situ, orang yang panggil dia tanya sama dia, sebelum kamu datang, dia bilang, kamu punya berat badan berapa gitu. Jadi alasan kenapa mereka tanya dia punya berat badan itu berapa, dia punya berat badan sama tinggi itu berapa. Jadi mereka mau lihat apakah dia itu sesuai enggak dengan yang dia mau ajarkan. Ngerti kan? Jadi istilahnya kalau dia kegendutan atau
terlalu kurus, terus harus mengajar reformasi kesehatan, tidak merepresentasikan apa yang dia ajarkan gitu. Jadi gurunya ini bilang kalau misalnya dia punya berat badan ideal, mereka nggak mau panggil dia untuk kasih reformasi kesehatan. Jadi istilahnya jadi ada istilah di guru-guru Wildwood yang suka bilang, saya suka. Jadi kita harus health reform, bukan health deform. Deform kan rusak ya. Jadi untuk kasih kita harus sendiri dulu health reform. Jadi kalau kita salah dengan kita punya lifestyle, makanan dan segala macam, kita bukannya representasikan health reform, tapi health deform. Deform itu rusak, cacat ya. Iya. Jadi itu ya. Jadi istilahnya yang tadi Lali bilang, kalaupun orang mengikuti tidak makan seperti Daniel, seperti itu ya. Makan seperti Daniel, tidak makan makanan raja. Tapi kita juga harus intelijen, tahu bagaimana pengganti makanan. Makanya kan tadi dibilang orang yang akan translate ke surga harus lebih maju kan. Maksudnya dari kita punya pengetahuan seperti itu. Jadi untuk menjadi terang kepada orang lain nanti di luar, kita harus seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kelihatan fisik, mental, spiritualnya itu semua seimbang sampai orang lihat kita pun, kita nggak perlu berbicara pun, mereka sudah bisa lihat, wah kamu makan apa, kok kulit kamu bersih, kamu punya mata bersinar-sinar, kamu punya seperti itu ya. Dan kita mungkin semua belum sampai di titik itu. Itulah sebabnya kita perlu belajar, increase of knowledge dalam hal kesehatan untuk menjadi terang kepada orang lain dan nama Tuhan yang dimuliakan, seperti itu ya. Jadi karena kita mau representasikan kebenaran yang kita punya, dan kalau kita presentasikan kebenaran yang kita punya, orang lain yang kita ajar, mereka lebih sehat, mereka lebih kuat, mereka lebih tahu, itu nggak akan bisa, nggak masuk gitu loh. Orang di luar lebih sehat dibandingkan dengan kita. Jadi itulah sebabnya reformasi kesehatan, banyak hal yang kita harus belajar, bukan untuk supaya kita kelihatan lebih sehat, lebih apa, bukan seperti itu juga ya, tapi nama Tuhan yang ditinggikan selalu dan kebenaran Tuhan ditinggikan, bahwa dengan mengikuti Tuhan, petunjuk Tuhan, ini dia punya hasil, seperti itu. Oke Kak, thank you, hanya itu tambahannya. Iya, mungkin masih ingat ya yang di daerah mana di Amerika itu dulu tahun berapa orang-orang Advent yang usianya panjang ada masuk di majalah kesehatan di Amerika. Di Loma Linda. Loma Linda ya, tahun dulu ya, waktu orang Advent menghidupkan pola yang sehat ya. Iya. Nah itu kan salah satu. Iya, itu contoh. Iya, salah satu umur yang panjang di dunia ini, salah satu di Loma Linda. Dan waktu mereka interview orang-orang di Loma Linda itu mayoritas itu orang Advent, dan mereka menghidupkan pola vegetarian. Betul. Itu dia. Jadi itulah saudara-saudara, jadi dengan firman Tuhan maka kita akan menjadi terang dan akan boleh menjadi kesaksian yang baik dan benar kepada sesama kita. Terima kasih saudara-saudara semua, dan Tuhan yang dipermuliakan, dan kita boleh menjadi berkat, karena pasti menjadi berkat, karena ini adalah firman Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua, dan kita serahkan kepada